Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelasnya. Anak-anak silakan dikeluarkan buku catatannya. Sebelum Ibu lanjut, terlebih dahulu Ibu akan bertanya, apakah ada yang masih mengingat materi minggu lalu? Bu, Ya, Ica silakan. dari saya ingat Bu, untuk pada pertemuan minggu lalu itu Ibu menjelaskan mengenai hidroponik. Nah, hidroponik itu merupakan salah satu metode dalam budidaya tanaman yang menggunakan air sebagai medianya. Ya, baik, terima kasih. Begitu. 3. Ya, baik. Apakah semua di sini sudah baca materi yang kemarin Bapak kirim? Yang mana? Nah, ya, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan. bagaimana itu tanaman hidroponik? Ya. Oh ya, apakah ada temannya yang bisa jawab pertanyaan dari Samsinar? Saya Pak. Ya, silakan. Hidroponik itu Pak salah satu sistem budidaya yang media tanamnya menggunakan air. Ya, betul sekali. Kasih dulu aplaus temannya. Ya, baik. Di sini adakah yang tahu tentang jenis-jenis tanaman yang menggunakan media hidroponik? Saya Pak. Ya, saya silakan. Selada sama tomat. Ya, selain itu apa ada yang lain? Ya Pak. Ya, Anda. Paprika dan melon. Yang lain ada lagi? Oke Pak. Bisa juga. Oh ya. Yang lain ada? Terong Pak. Mungkin semua sini sudah paham tentang hidroponik ya? Ya, Dan Pak. semua baca tentang materinya. Ya Ya, Pak. beri dulu aplaus untuk kalian semua. Ya, mungkin sampai sini saja materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak. Pada pertemuan kita kali ini, yaitu pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang pengertian hidroponik. Nah, apakah ada yang tahu apa itu hidroponik? Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskan apa itu hidroponik. Nah, hidroponik berasal dari kata hidro yang berarti air dan ponis yang berarti pengerjaan. Sehingga hidroponik bisa diartikan bercocok tanam dengan media tanam air. Pada awalnya orang mulai menggunakan air sebagai media tanam. Mencontoh tanam air seperti kangkung. Nah, sehingga kita mengenal tanaman hias yang ditanam dalam vas bunga atau botol berisi air. Nah, sejarah hidroponik ini dimulai pada abad ketiga yang lalu pada tahun 1669 di Inggris. Sudah dilakukan pengujian tanaman hidroponik dalam laboratorium. Nah, pada tahun 1950 di Jepang secara besar-besaran menyebarkan cara bercocok tanam hidroponik. Tanaman hidroponik untuk mensuplai sayuran sebagai tentara pendudukan Amerika Serikat. Dari sini hidroponik terus menyebar hingga saat ini. Nah, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan hidroponik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang kita ketahui, hidroponik itu merupakan metode dalam berbudidaya yang menggunakan air sebagai medianya. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan melihat video yang menerapkan bagaimana cara pembuatan hidroponik sendiri. Tolong disimak baik-baik videonya karena setelah ini akan diadakan sesi tanya jawab ya. Ya. Nah, di sini tuh dalam berbudidaya dengan hidroponik kita itu membutuhkan output. Nah, di sini kita sudah tertera pada video beberapa
hidroponik ternyata sama ya. Ya, Mungkin kalian bisa mempraktekannya di rumah sendiri ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak video tadi, apa kalian punya pertanyaan? Saya Bu, Ya, silakan. dari materi tadi sama setelah video, pertanyaan saya itu Bu, apa kelebihan atau keunggulan dari hidroponik ini Bu dibanding dengan media tanam yang lain Bu? Oh iya. Kelebihan hidroponik tersendiri yaitu tidak membutuhkan tanah. Hal ini akan membuat area bercocok tanam menjadi semakin bersih karena tidak menggunakan tanah sama sekali. Kemudian, pertumbuhan tanaman akan lebih cepat. Ini karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman akan terserap secara lebih baik. Kemudian, tidak perlu melakukan penyiraman tanaman seperti bercocok tanam pada umumnya. Selanjutnya, tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Dan proses pemanenan tanaman nantinya akan menjadi lebih mudah. Dan hasil panen dari metode hidroponik cenderung lebih banyak. Atau kelebihan hidroponik yaitu yang satu ini kurang begitu diketahui sehingga banyak orang-orang yang masih meragukannya. Kemudian, menanam atau menggunakan metode hidroponik cenderung akan lebih menghemat tempat. Dan buah serta sayur yang dihasilkan oleh metode hidroponik ini akan menjadi lebih steril dan lebih sehat. Adapun resiko tanaman terserang hama seperti penyakit akan lebih kecil. Metode bercocok tanam menggunakan hidroponik tidak akan tergantung cuaca karena dia berada dalam sekitar rumah namun tidak harus tergantung oleh sinar matahari. Kemudian kelebihan dan kekurangan hidroponik yang terakhir yaitu menggunakan pupuk dalam metode ini akan dapat menjadi lebih sehat dan serta efisien. Yang lain? Apa tidak? Yang lain? Kalau untuk kekurangannya dari metode ini apa? Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, metode ini membutuhkan modal yang besar. Hidroponik terutama cocok apabila kita hendak melakukan budidaya tanaman dalam skala besar, sehingga modal besar yang dikeluarkan juga akan kembali dengan cepat. Kemudian, karena metode ini masih terbilang jarang dilakukan, perangkat pemeliharaan metode tersebut juga terbilang masih langka. Alat tertentu masih sulit untuk didapatkan, terutama juga karena masih sedikit ahli hidroponik yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah metode ini membutuhkan ketelitian ekstra. Lalu investasi yang dibutuhkan untuk bercocok tanam secara hidroponik juga terbilang tinggi. Sudah paham? Oh, Ya, terima kasih.